Perkenalkan, nama saya Ramayana Destemorang, NIM 190503233. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 3 dan materi 3 hingga 6 Akurat Online. Setelah kita menyiapkan database, kita akan mempersiapkan data perusahaan. Pada materi 3, kita akan mempersiapkan import daftar akun. Di sini telah ada 5 item, yaitu kas dan bank, akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang, dan jasa untuk melengkapi data perusahaan. Yang pertama, kita mengimport akun. Kita bisa mengklik import akun pada item yang kedua, akun perkiraan. Kemudian di sini ada daftar informasi yang kita gunakan dalam memenuhi syarat file yang akan diunggah dalam import daftar akun. Yang pertama, daftar file akun perkiraan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Yang kedua, akurat menganggap baris pertama data adalah judul kolom, data baris pertama tidak akan diimport. Yang ketiga, gunakan karakter titik untuk pemisah desimal yang format tipe tanggal, hari, bulan, dan tahun. Contohnya, tanggal 15 bulan 4 strip 2014. Yang keempat, untuk data kolom mata uang isikan sesuai dengan kode mata uang. Contoh, IDR, USD, dan SGD. Yang kelima, untuk data kolom tipe akun, akurat hanya akan mengerti kode-kode berikut. Di sini, karena telah disediakan data Excel yang akan diunggah, kita akan membuka data Excel-nya. Data Excel yang akan diunggah berbentuk seperti ini. Ada kode perkiraan, akun induk, nama, tipe akun, mata uang, saldo awal, dan kurs saldo. Di sini tipe akunnya menggunakan kode yang sesuai dengan informasi tadi. Seperti misalnya inventory, tipe akun yang dituliskan INTR. Kemudian kita dapat mengunggahnya. Di sini telah disediakan pemetaan kolom data. Kemudian kita klik lanjut. Ini adalah preview dari konfirmasi import data. Kemudian kita centang perlakukan update jika sudah ada data yang sama pada database. Ini adalah hasil dari import data. Untuk melihat hasil dari import data, kita bisa membuka buku besar, kemudian akun perkiraan, kita klik daftar, dan ini adalah hasil dari import data. Kemudian bisa kita tutup akun perkiraan, import akun, dan sekarang kita akan menyusun import daftar pemasok dan daftar pelanggan. Di sini kita klik import pemasok. Di sini juga telah disediakan informasi yang digunakan untuk syarat file yang untuk diunggah. Yang pertama, daftar file pemasok harus dalam bentuk Microsoft Excel. Yang kedua, akurat menganggap baris pertama data adalah judul kolom, data baris pertama tidak akan diimport. Yang ketiga, gunakan karakter titik untuk mengisi desimal, format tipe tanggal 15 strip bulan 4 strip 2014. Yang keempat, untuk data kolom mata uang asing, isikan sesuai dengan kode mata uang asing. Contoh, IDR, USD, dan SGD. Untuk data yang diunggah pada import pemasok telah disediakan sebagai berikut. Di sini ada ID pemasok, kategori, nama, mata uang saldo, saldo awal, syarat pembayaran, nomor faktur saldo, saldo awal pertanggal, mata uang utama, kurs saldo, dan tipe pajak. Di sini seperti PT Makmur Sentosa dan PT Makmur Sentosa memiliki dua invoice yang berbeda. Jadi PT Makmur Sentosa dicatat di garis bawahnya, tetapi dengan nomor faktur dan jumlah yang berbeda. Sama juga dengan PT Perjaya Abadi yang memiliki dua invoice yang berbeda dan juga dua mata uang yang berbeda, ditulis di garis bawahnya dan dengan nomor faktur saldo dan jumlah yang berbeda. Di sini juga terdapat tabel kurs saldo. Kemudian kita kembali ke Akurat Online. Kita bisa mengunggah file masuk. Kita klik unggah. Di sini ada pemetaan kolom data.
Jika sudah pas, kita lanjut. Di sini kita klik lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Fungsinya, apabila satu pemasok memiliki dua input yang berbeda, tidak terinput ganda. Ini adalah hasil impor data. Untuk melihat hasilnya, kita bisa mengklik menu pembelian, kemudian pilih pemasok, kemudian kita klik daftar. Ini adalah hasil dari impor data pemasok. Kemudian bisa kita tutup pemasok, buka pemasok. Kemudian kita akan menginput impor pelanggan, data impor pelanggan. Di sini sama seperti impor pemasok, informasi syarat unggah filenya sama, dan juga data Excel yang telah disediakan. Di sini ada PT Lestari Indah memiliki dua input yang terutang. Oleh karena itu, PT Lestari Indah ditulis di garis bawahnya dengan saldo awal yang berbeda, nomor faktur saldo yang berbeda, dan tanggal yang berbeda. Sama juga seperti PT Menghilam yang memiliki saldo awal berbeda, nomor faktur saldo yang berbeda, dan tanggal saldo yang berbeda. Di sini juga telah disediakan alamat penagihan dan alat pengirimannya. Kemudian kita kembali ke Akurat Online untuk mengunggah file pelanggan. Kemudian kita unggah daftar pelanggan. Di sini ada pemetaan kolom data. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada konfirmasi informasi data, yaitu preview dari data sebelumnya. Kita centang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Fungsinya ini adalah jika tadi ada data yang memiliki dua input yang terutang, agar nanti di input tidak terjadi double entry. Kita lanjut. Di sini adalah hasil impor data dari data yang telah diunggah. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik menu penjualan, kemudian kita klik pelanggan, daftar, dan ini adalah hasil dari impor data pelanggan. Sekarang saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu import data persediaan. Sebelum kita mengimport data persediaan, kita menginput kategori persediaannya dulu. Kita klik menu persediaan, kemudian kita pilih kategori barang, kemudian mengisikan datanya. Yang pertama, kursi, kita klik simpan, kemudian meja, kita klik simpan, kemudian lemari, kemudian kita klik daftar. Ini adalah daftar kategori yang telah diinputkan untuk persediaan. Kemudian kita klik persediaan, kita klik gudang, kemudian kita input furniture, klik simpan, coba karpet. Kemudian simpan.
Kemudian kita lihat daftarnya. Ini adalah daftar dari kategori gudang. Kemudian bisa kita tutup. Kita kembali ke persediaan data perusahaan. Di sini kita klik impor barang dan jasa. Sesuai dengan syarat data file yang akan diunggah berbentuk file Microsoft Excel, juga telah disediakan daftar barang. Di sini telah disediakan data Excel dengan kategori barang, kode barang, nama barang, jenis barang, kuantitas saldo awal, nilai satuan, daftar harga jual satuan, PPN untuk pajak, dan juga tanggalnya. Kemudian kita bisa kembali ke upgrade online. Kita bisa klik unggah daftar barang. Kemudian bisa kita klik unggah. Di sini ada pemetaan kolom data. Jika sudah pas, kita bisa klik lanjutkan. Di sini adalah previewnya, konfirmasi impor data. Kita centang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Ini berfungsi agar tidak ada double input data pada accurate. Ini adalah hasil impor data. Kemudian bisa kita tutup. Untuk melihat hasil dari impor data persediaan, kita bisa klik persediaan, barang dan jasa. Kemudian kita klik daftar. Ini adalah hasil dari impor data persediaan. Kemudian materi yang keenam adalah import aset tetap, daftar aset tetap. Kemudian yang materi yang keenam yaitu import daftar aset tetap. Sebelumnya kita buka data Excel-nya. Pada kolom kategori aset, adapun kategori aset yang ditentukan yaitu tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Kita kembali ke Accurate Online. Di sini kita mengisikan kategori tersebut dalam Accurate Online. Kita klik menu aset tetap. Kita klik kategori aset. Kita isikan tanah. Kita klik simpan. Gedung. Peralatan. Dan kendaraan. Setelah itu kita bisa klik daftar. Ini adalah data yang telah diisikan. Untuk impor aset tetap caranya buka menu aset tetap. Pilih aset tetap. Klik daftar. Pilih impor data. Impor data dari Excel. Seperti impor data sebelumnya, di sini juga ada ditentukan syaratnya, yaitu daftar file aset tetap harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Accurate menganggap baris pertama data adalah jumlah kolom, data baris pertama tidak akan diimpor. Gunakan karakter titik untuk memisah desimal dan format tipe tanggal 15 bulan 4 strip 2014. Untuk data kolom mata uang, isikan sesuai dengan kode mata uang, IDR, USD, dan SGD. Yang kelima, metode penyusutan, isi salah satu dari nilai berikut, non-depth reva, straight line, double declining, sum year digit. Kita bisa mengunggah data Excel yang telah disediakan. Sebelum kita mengunggah, kita bisa melihat data Excel-nya. Di sini metode penyusutannya, kolom metode penyusutannya sesuai dengan syarat yang ditentukan, sesuai kode yang ditentukan. Adapun kolomnya kategori aset, kategori pajak, kode aset, nama, kuantitas, metode penyusutan, tanggal beli, tanggal pakai, umur aset tahun, umur aset bulan, jumlah nilai sisa aset tidak berwujud pada pajak, kode, akun aset, akun pengeluaran penyusutan, dan akun akumulasi penyusutan. Kemudian kita kembali ke Accurate Online. Kita klik unggah.
sini ada pemetaan kolom datanya. Kemudian kita klik lanjut. Ini adalah preview dari import data. Kemudian kita klik lanjutkan. Ini adalah hasil import data yang telah diproses. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik menu aset tetap, milik daftar. Ini adalah hasil dari import daftar aset tetap. Kemudian kita bisa tutup menu aset tetap. Sebelum ke materi selanjutnya, kita harus menjurnal untuk akumulasi penyusutannya. Pilih menu perusahaan. Kita pilih menu perusahaan. Kemudian pas akhir bulan, kita pilih bulan Desember tahun 2017. Kemudian kita klik simpan. Kemudian bisa kita tutup. Kemudian kita bisa buka laporan neraca dari menu daftar laporan. Neraca standar. Kita isikan 31 Desember 2017. Kita klik tampilkan. Ini adalah neraca standar PT Cakrawala Furniture. Kita lakukan pengecekan terhadap neracanya. Apabila total aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas telah sama, dan saldo ekuitasnya telah kosong, maka data Akurat Online telah benar.